Bu Lili Kaunan, ada yang mau di-sharingkan, Bu, untuk evaluasi kurikulumnya, Bu. Mungkin Nah, ada yang kita bisa belajar. terima kasih Pak Heri. Ya, Kalau untuk kurikulum sekolah kami memang masih menggunakan kurikulum darurat, Pak. Cuma ada tambahan-tambahan penilaian karakter dari yayasan. Kemudian sepanjang pandemi COVID-19 ini, kami dengan TPK, Tim Pengembang Kurikulum, coba mengevaluasi. Karena yang dilihat adalah hasil akhir dari peserta didik kami. Contohnya kami baru melaksanakan ujian tengah semester dan sudah membagikan hasilnya kepada orang tua. Dan saya sebagai kepala sekolah ketika melihat sebagian besar hasil anak-anak kami, boleh dikata sangat menurun. Nilainya banyak yang tidak tuntas, seperti itulah. Jadi saya mengajak wakil kepala sekolah maupun urusan kurikulum untuk mendiskusikan hal tersebut. Dan didapati ya memang efek dari pandemi ini terhadap anak-anak kami, keinginan, hasrat maupun kemauan untuk belajar sangat turun drastis, Pak. Sehingga kami mengajak, mari kita coba dari hal-hal ini kita mencari solusinya. Kita lihat akar permasalahan bersama, jangan sampai pada penerimaan hasil semester ganjil ini juga mereka tidak ada perubahan. Sehingga kami sebagai tim pengembang kurikulum coba melihat unsur-unsur utama dari ke-10 mata pelajaran. mute. Termute. Ya, mohon maaf. Jadi dari kami masih 10 mata pelajaran, Pak, seperti ke-13. Dan kami melihat nilai-nilai yang ada, kami sepakati untuk merefleksi bersama. Karena tolak ukurnya adalah kami para guru. Saya mengatakan ketika Pak Nadiem mengatakan bukan target kurikulum yang harus dicapai, tapi bagaimana pembentukan karakter. Sehingga contoh ketika disampaikan oleh pemerintah daerah, kalau sudah PTM-T tidak boleh ada apel atau ibadah, dalam hal ini menghindari kerumunan. Saya bilang, saya bertanggungjawabkan sebagai pimpinan untuk tetap kami harus ibadah bersama, kemudian apel di mana kami harus menyampaikan terus-menerus apa tugas dari anak-anak kami, sehingga baik ada perubahan secara karakter, karena memang Pak ada pergeseran sikap ketika mereka selama setahun kurang lebih berada di rumah, belajar dari rumah, jadi sangat terasa bagi para peserta didik, bagi para pendidik kami, yaitu guru-guru. Mereka setiap kami briefing tiap minggu menyampaikan lebih banyak, Pak, keluhan dari guru-guru. Sudah intens kami menyampaikan pada orang tua lewat WA, grup orang tua, tapi sepertinya belum ada perubahan, sehingga hasilnya kami bisa lihat ketika pelaksanaan ujian tengah semester. Sehingga tadi kami katakan bahwa bagaimana, apa kiat-kiat kita, apakah kita tetap menggunakan kurikulum darurat yang ada, disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, keberadaan anak-anak kita, atau kita wajib untuk merubah kiat-kiat kita sebagai pendidik. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah, karena ini menjadi masalah sekolah.
Sehingga itu Pak, sampai minggu kemarin kami masih sementara memperbaiki, katakanlah ya seperti itu, memperbaiki kurikulum yang sudah kami sementara jalankan, yang dikatakan kurikulum darurat. Apa yang wajib kami tambahkan dengan situasi keadaan yang terjadi pada anak-anak kami. Mungkin demikian dulu Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Pandemi memang luar biasa, merubah segalanya. Iya. Tidak lagi learning loss, tetapi sudah masuk ke education loss. Sudah, ini warning yang luar biasa sebetulnya. Tetapi Ya, Pak. Sebetulnya ini kesempatan untuk kita mendesain, sebetulnya kan gini, Suster Bapak Ibu, ada banyak waktu yang dimiliki kita, yang kita miliki saat kita di rumah dan sebagainya, untuk bersama-sama kemudian berdiskusi, meng-create sebuah kurikulum sampai ke implementasinya, meng-create sebuah program. Saya bilang di komunitas teman-teman guru di Semarang, ini pandemi ini sebetulnya sebuah peluang. Sebuah peluang jika kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan membuat sebuah konsep yang baik dan dijalankan akan menjadi luar biasa. Mungkin menjalankannya tidak dalam waktu dekat 1-2 tahun lama pandemi ini, justru buatlah sebuah kurikulum, buatlah program di 3 tahun ke depan. Mulainya itu di 2-3 tahun ke depan. Jadi program atau kurikulum itu dilaksanakan di 2-3 tahun ke depan. Mungkin di sekolah Suster Bapak Ibu, kurikulum darurat yang dibuat oke dijalankan, tetapi di belakang ini harus ada think tank orang yang memikirkan kurikulum yang untuk 2-3 tahun dilaksanakan di depan. Jadi saat sekolah ini sudah PTM, kurikulum ini mulai dijalankan. Gitu. Tapi ya balik ke apa yang disaringkan Ibu Lili tadi, semua kita mengalaminya, pergeseran sikap saat belajar. Memang situasinya seperti ini. Anak saya yang paling kecil itu kelas 3 SMA. Ya begitu, gitu. Berbeda saat ada tatap muka offline dengan online memang berbeda, ya. Tetapi jangan berkecil hati, Bu. Semua mengalami dan rubahlah mindset kita bahwa ini adalah sebuah peluang, tetapi harus dengan perencanaan. Ya. Perencanaan, maka di dalam mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi, mencoba untuk membuat sebuah evaluasi di sekolah kita masing-masing. Apakah kita harus menyusun kebijakan baru? Apakah kita harus membuat program yang baru atau bagaimana? Itu ya. Nah, di dalam dunia evaluasi ada berbagai macam model, banyak sekali. Setiap disiplin ilmu nampaknya memang muncul model-model banyak. Ini sebagai contoh ada 10 model, kemudian
kita akan mencoba mempergunakan salah satu model evaluasi yang di-create oleh Stafelbeam, yang kemudian terkenal dengan nama model CIPP atau model Stafelbeam. Kita akan fokus di CIPP ini ya. Nah, begini, Suster, Bapak Ibu sekalian. Langkah yang harus dilakukan di dalam melakukan evaluasi ini yang rupanya menjadi titik awal bagaimana evaluasi kita itu bisa berdampak atau bisa merubah kondisi berikutnya. Gitu. Evaluasi model CIPP, konsep evaluasi model CIPP itu di-create oleh Stafelbeam tahun 65 dan ini dicobakan di tentara atau pendidikan tentara di Amerika. Pendidikan tentara. Nah, Stafelbeam mengatakan bahwa tujuan evaluasi itu bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Jadi kalau Bu Lili Kaunang tadi menyampaikan sharingnya semacam itu, nilai anak banyak yang tidak tuntas, sangat menurun. Kemudian pergeseran sikap anak-anak. Sementara kita dituntut untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak. Nah, ini yang perlu diperbaiki kan. Itulah tujuan dari evaluasi. Perbaiki menurut Stafelbeam. Kemudian evaluasi CIPP yang disampaikan atau yang di-create oleh Stafelbeam ini dapat diterapkan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, manajemen perusahaan, serta dalam berbagai jenjang, baik itu proyek, program, maupun institusi. Sebagai contoh, misalkan, kalau kemarin kita sudah ada model untuk menentukan atau mencari core value ini pun juga bisa dievaluasi. Dan bahwa di dalam model ini juga mengandung evaluasi juga. Model yang ditemukan oleh tim riset 100 tahun FIC. Nah, di dalam bidang pendidikan, Stafelbeam menggolongkan sistem pendidikan atas 3 dimensi. CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Kita akan coba melihat apa sih yang dimaksud dengan evaluasi konteks. Konteks itu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan. Jadi konteksnya apa, kita mau bicara apa, konteksnya apa. Kita sering bilang seperti itu. Nah, latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi ini yang kemudian menjadi pembicaraan di evaluasi yang akan dilakukan. Seperti misalnya masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, pandangan hidup masyarakat. Itu di konteksnya. I-nya adalah input.
sarana atau modal atau bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Di evaluasi kurikulum, konteksnya itu kesesuaian antara ide kurikulum dengan lingkungan sosial budaya di mana suatu kurikulum itu dilaksanakan. Ide kurikulum kemarin sudah kita gali. Ini sesuai enggak, ide kurikulum ini sesuai enggak dengan sosial budaya di lingkungan kita? Itu konteks yang yang nanti akan kita coba evaluasikan di kurikulum yang sudah kita kembangkan. Ya, contohnya bisa evaluasi terhadap fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian kondisi kerja yang ada di sekolah kita. Jumlah guru, kualifikasi guru, beban tugas guru, sarana prasarana peralatan mengajar, keadaan fisik sekolah, sumber belajar yang dimiliki oleh sekolah, kemudian lingkungan sekolah ini bagaimana, perilaku masyarakat di sekitar sekolah ini bagaimana. Itu konteks yang akan dievaluasi. Mister Bapak Ibu, model evaluasi CIPP ini bisa berdiri sendiri, bisa semuanya masuk. Konteks input proses produk. Kita misalkan mau mengevaluasi tentang konteksnya saja, boleh, tidak apa-apa. Konteksnya kita berkumpul, kita lakukan evaluasi. Kita mau mengevaluasi input dari kurikulum. Input, kalau dievaluasi kurikulum ini, inputnya lebih ke dokumen. Dokumen-dokumen dari kementerian, dari negara, kemudian dokumen kebijakan yayasan, dokumen kebijakan sekolah, dan seterusnya. Peraturan Menteri tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan. Itu kita evaluasi, kita samakan dengan desain ini apa? Desain kurikulum yang sudah kita kembangkan. Gitu. Gitu ya. Itu di input, kemudian proses pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana, modal, bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. Ini evaluasi proses. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam pembelajaran itu menjadi bagian evaluasi proses. Sekalian saja yang terakhir adalah produk. Tadi kalau Bu Lili mengatakan bahwa nilai anak didik menurun, itu artinya produk yang dihasilkan dari pembelajaran yang diturunkan dari kurikulum ini harus dievaluasi produknya. Nah, untuk mengevaluasi nilai yang rendah
atau sangat menurun, banyak yang tidak tuntas, maka mengevaluasi juga prosesnya, proses pembelajarannya bagaimana, gitu. Proses pembelajarannya. Interaksi dan komunikasi itu selalu menjadi fokus utama dari evaluasi proses. Suasana kelas, lingkungan, atau kelengkapan fasilitas belajar dan mengajar, jadwal pekerjaan yang harus dilakukan guru di luar kelas, pekerjaan yang harus dikerjakan peserta didik di luar kelas atau luar sekolah, suasana kerja di sekolah, dukungan masyarakat, itu juga menjadi fokus yang mulai ini menarik perhatian dalam bidang evaluasi kurikulum. Jadi stakeholder ini menjadi bagian dari proses. Orang tua sudah di WA terus, kemudian tidak ada perubahan, si anak bangunnya tetap siang, dan sebagainya. CIPP, konteks, input, proses, produk. Nanti akan saya di POP ini kami mempergunakan evaluasi model CIPP. Nanti, Suster, Bapak, Ibu, saya hutang apa di materi yang harus saya masukkan di Google Classroom, nanti tolong saya ditagih ya. Kadang saya itu melupakan diri. Yang pedoman umum sudah, RPP sudah, naskah akademik sudah. Terus ada yang kurang, tolong nanti saya diingatkan. Yang ini nanti model, bagaimana model CIPP ini kami implementasikan untuk mengevaluasi POP. Gitu. Ini lagi. Kita langsung praktek ya, Suster, Bapak, Ibu. Langsung mempraktekkan. Saya akan stop share dan saya nganu aja. Ya, stop share dulu. Dan saya akan memasukkan materi ini. Ya. Ini akan saya masukkan di Google Classroom. Kemudian kita bareng-bareng Bapak Ibu nanti membuka di laptopnya masing-masing. Kita akan mencoba mengevaluasi kurikulum dari aspek konteks. Mungkin ini udah jam 10. Dari aspek konteks atau mulai dari mana, tapi dari konteks dulu. Dari konteks yang kemudian nanti kita bersama-sama kita bahas. Begitu ya, Suster, Bapak, Ibu, saya akan masukkan file ini ke Google Classroom. Sebentar. Sebentar. Oke.
Oke. Sudah saya posting, Suster Bapak Ibu. Di Google Classroom silahkan diakses. Nanti nah, begini, Saudara Bapak Ibu semuanya. Ini saya permudah, ada variabel yang akan digali atau dievaluasi, kemudian indikatornya apa, kemudian teknik untuk mendapatkan data itu bagaimana. Di CIPP ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif, dan bisa gabungan. Gitu. Nah, ini saya memberi contoh konkret yang kami lakukan mendesain monitoring dan evaluasi di program organisasi penggerak. Silahkan ini bisa Bapak Ibu bisa memberi gambaran ya. Kami bisa memberi gambaran ke suster Bapak Ibu bagaimana mengevaluasi kurikulum. Tetapi contohnya ini adalah contoh program organisasi penggerak. Dan nanti kalau yang kurikulum di konteksnya bagaimana kita berdiskusi, di inputnya bagaimana, mari kita berdiskusi. Kita langsung praktek saja. Naskah akademik itu bagian dari evaluasi atau bagian dari evaluasi konteks di need analysis diklat. Ada di sini, ini. Oke, suster Bapak Ibu semua sudah di download dan sudah dibuka di laptopnya masing-masing ya. Saya. Sekarang begini. Tabel ini pada bagian variabel tadi untuk aspek konteks di evaluasi kurikulum ini, misalkan variabel yang mau dievaluasi adalah fasilitas sekolah. Kesesuaian antara ide kurikulum dengan lingkungan sosial budaya. Fasilitas sekolah, indikator yang mau dipergunakan untuk mengevaluasi misalkan apa? Misalkan fasilitas sekolah, lapangan basket, atau misalkan toilet, atau lagi fasilitas sekolah itu apa aja toh? Banyak ya. Perpustakaan, laboratorium, ya, laboratorium,
Nah, contoh seperti itu ya. Kemudian teknik pengambilan datanya mau bagaimana? Bagaimana? Misalkan apa? Angket ya. Angket atau kuesioner ya? Suster Bapak Ibu. Angket apa kuesioner? Questioner. Kuesioner sama angket bedanya apa? Nah, Apa beda apa bedanya angket dan kuesioner? dengan kuesioner? Di mana, Pak? Angket itu adalah sama dengan kuesioner. Materinya sama, yang membedakan adalah kalau angket ini kita berikan dan diisi dan kita tungguin. Itu angket. Tapi kalau isian ini kita berikan ke anak atau ke siapapun dan kita tinggal, itu namanya kuesioner. Oh. Gitu. Angket atau kuesioner. Nah, terus di dalam angket tersebut ini isinya apa? Misalkan pertanyaannya, pertanyaan nomor 1 apa? Gitu. Bisa mempergunakan skala Likert, bisa nih ya, bisa mempergunakan skala Likert, bisa pilihan ya, tidak. Terus di dalam pengolahan bisa kita deskriptif, bisa inferensial. Dalam pengolahannya. Laboratorium tambah lagi ya. Misalkan kantin. Terus misalkan parkir. Nah, dulu ide kurikulumnya bagaimana? Misalkan ya, misalkan dulu ide kurikulumnya kurikulum teknologikal, mempergunakan banyak sekali alat-alat teknologi untuk membantu. Nah, ternyata output atau produk PTS anak-anak jelek. Mungkin di sini fasilitas sekolah, Enabler. komputer, Ya, ada banyak. Kalau ini diangket, bisa menjadi 1 diberi angket ke siswa. Angketnya ke siswa. Atau kita mau melihat juga ke orang tua. Mari silakan Bapak Ibu membuat di laptopnya masing-masing. Nanti bisa. Ini share screen-nya saya buat multiple partisipan. Silahkan. Bisa enggak ya aku bikin ini multiple? Bisa ya? Iya. Bagi suster, Bapak Ibu yang ingin share screen, bisa langsung di share screen. Atau kita mau diskusikan hasil dari yang suster Bapak Ibu kerjakan, bisa langsung di. Terus itu variabel fasilitas sekolah. Sekarang apa?
kondisi konteks hubungan dari ide dengan sosial budaya di sekolah, di mana kurikulum kita itu dilaksanakan. Misalkan yang termasuk sosial budaya menurut Kuncoro Ningrat itu sistem berpikir. Dan misalkan ada ambulan. Kondisi kerja di sekolah. Indikator yang mau dilihat apa? Kehadiran guru. Kehadiran guru ini tekniknya dokumen. Misalkan dokumen. Dokumennya keterangan kehadiran guru, dokumennya apa, Bapak Ibu? Fingerprint. Tuh. Ya, sekolah suster Bapak Ibu kehadiran guru pakai fingerprint. Iya, Pak. Ya. Ya. Selain kehadiran guru pakai fingerprint, pakai apa lagi? Daftar hadir manual, Pak. Manual juga. Oke. Double. Daftar hadir manual. Berarti dari dokumen itu, misalkan evaluasi 1 tahun direkap ya. Ya, Ada rekapitulasinya itu. rekap per bulan juga, Pak. Ya. Ya, jelas. Ya. Itu baik untuk mengevaluasi, Suster Bapak Ibu. Kemudian kehadiran guru, apalagi? Di sekolah. Ini beban mengajar, Pak. Beban kerja. Beban kerja atau beban Mengajar. Ya. Ini metodenya apa? Tekniknya yang mau digunakan apa? Observasi. Observasi, Dan dokumen juga ada dokumen. observasi, Dan dokumen. dokumen. Suster Bapak Ibu yang dari manajemen tentunya tahu mengukur beban pekerjaan pegawai atau karyawan. Namun demikian pekerjaan guru itu kan juga khas ya. Tidak hanya bersentuhan dengan lingkungan tapi murid yang banyak dan itu sangat dinamis. Terus ini diberi keterangan. Jadi kolom keterangan ini itu maksud saya untuk mengingat kita saat kita mendesain evaluasi kurikulum dengan model CIPP. Ini untuk mengingat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya waktu menentukan diklat kasek instruktur sekolah melakukan analisis kebutuhan dari dokumen, kemudian juga dari angket, instrumen sebelum memulai kegiatan misalkan.
Ini yang besok kami akan coba sampaikan ke para kepala sekolah. Ya, ya, suster, bapak, ibu bisa mengisi. Kemudian data sekunder, respondennya ini adalah peserta. Data sekundernya adalah analisis regresi sederhana, hubungan antara indeks budaya dan hasil UKG, uji kompetensi guru. Tadi pagi mau suruh jemput. Itu merupakan evaluasi konteks di bagian analisis kebutuhan. Ya. Terus misalkan ada tujuan pelaksanaan kegiatan, teknik pengambilan datanya dengan dokumentasi atau dokumen, membandingkan tujuan dari peraturan Sekjen GTK dengan program yang dilaksanakan POP. Ini dibuat deskripsi, narasinya, dan sebagainya. Oke, kita tadi ini gambaran ya. Tadi kenapa yang di bagian keterangan ini saya buat di sini agar saat kita menentukan itu sudah tercatat di situ. Menentukan variabel, indikator, dan teknik pengumpulan datanya bagaimana. Tuh. Kondisi kerja, terus apalagi indikatornya, jumlah guru, misalkan jumlah guru, jumlah guru. Berarti bisa jumlah siswa ya Pak ya? Bisa. Jumlah siswa. Kemudian apalagi? Sumber belajar yang dimiliki sekolah, misalkan. Jumlah guru, jumlah siswa. Atau ini bisa begini, variabelnya ini variabel kita klasifikasikan, guru terlebih dahulu. Oh iya. Yang siswa nanti. Kemudian kualifikasi kondisi kerja ya, kualifikasi pendidikan. Nah, Suster, Bapak Ibu, sebetulnya gini, di akreditasi itu sudah ada. Nah, Suster, Bapak Ibu, indikator akreditasi di konteks ini kan bisa kelihatan di situ, Suster, Bapak Ibu. Standar isi, standar proses, evaluasi itu bisa masuk di evaluasi. Kalau ini evaluasi proses, kalau yang saya sebut tadi standar isi, proses, penilaian masuk di evaluasi proses, konteks input, proses, produk, prosesnya. Apalagi, Suster, Bapak Ibu, silahkan diisi, dimasukkan. Jadi setiap
sekolah itu konteksnya bisa berbeda, pasti berbeda ya. Maka evaluasi kurikulum ya setiap sekolah berbeda-beda. Kurikulum tingkat satuan pendidikan kemarin sudah ada tugas untuk membuat pengembangan kurikulum kecil-kecilan lah. Dari ide gagasan itu bisa dituangkan di situ. Ada yang nambahin lagi di konteks ini, guru, terus nanti ada siswa, terus sosial ekonomi orang tua. Kalau kualifikasi akademik guru, Pak Heri? Ya, sama. Ini di sini, Pak Kang Hena. Variabelnya guru, indikatornya kualifikasi pendidikan. Guru, betul, sudah, ya. Bagaimana dengan ini, Pak? Misalnya ketersediaan guru dengan mata pelajaran, misalnya semua, apakah setiap mata pelajaran itu mempunyai satu guru? Komposisi guru dan perbandingan mata pelajaran dengan mata perbandingan pelajaran. Ya, Pak. Yang linear atau yang penting tahu dulu ya komposisi guru, komposisi guru yang linear nggak, Suster? Ya. Yang linear ya? Iya, iya, Pak. Linear dengan mata pelajaran. Mata pelajarannya. Pelajaran. Baik. Terus, misalkan motivasi. Motivasi guru. Oh iya. Iya kan, ini konteksnya kan yang ada di sekolah, dari ide kurikulum dengan lingkungan sosial budaya di ekosistem sekolah. Teknik pengumpulan datanya yang motivasi dengan cara misalkan angket, itu ya. Angket artinya kalau angket membuat pertanyaan ya, Suster, Bapak Ibu. Angket membuat pertanyaan kan. Nah, ini pertanyaan tersebut misalkan dengan sekali lagi skala Likert. Atau ini teori motivasi harus berdasar dari teori motivasi, misalkan teori motivasi dua faktor. Teori motivasi dua faktor dari Hasberg. Nah, artinya jika melakukan evaluasi di motivasi guru, maka harus dibuat ini. Mempergunakan teori motivasi yang mana, silakan. Kemudian analisisnya skala Likert mau dianalisis yang mana? Deskriptif atau memakai statistik inferensial. Gitu. Saya beri contoh sebentar. Aduh, enggak saya masukkan di graf ini. Maksud saya mau memberi contoh satu angket atau kuesioner di POP ini yang berkaitan nanti dengan pengolahan data.
dengan deskriptif atau dengan statistik inferensial. Itu misalkan di UJT atau memakai regresi linear sederhana dan lain-lain, banyak sekali. Nah, itu sudah harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan evaluasi.